Di kayu salib ya Tuhan, kami boleh diselamatkan karena anugerah-Mu yang besar Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Mari bersama-sama kita akan nyanyikan lagu Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu Tuhan, Ku telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi, sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kami Tuhan. Haleluya. Kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan, haleluya, kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Amin Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama katakan, Ku tinggikan. Saya ulang bantu bersama-sama bantu berdiri. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
Tuhan, di atas segala-galanya Tuhan. Haleluya. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan. Mari bersama-sama tinggikan Tuhan, sebab Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami di kayu salib Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan. Haleluya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Mari bersama-sama tinggikan Dia. Haleluya. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Sekali dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Mari tinggikan. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari bermazmur bagi Dia, sebab Dia baik. Haleluya. 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 Kami menyembah. Mari bersama-sama tinggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan memuji Tuhan lebih lagi. Kami akan bersorak-sorai bagi Engkau. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami siap diberkati pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Haleluya, haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mati bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diselamatkan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kami menyanyikan lagu ini. Dia bangkit bagiku Tuhan Allah terdampatku. Kuasa bangkit kalahkan, hidupku dipulihkan Tuhan Allah terdampatku. Dia sungguh baik, sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah berkananku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi, Yesus, Dia baik bagiku. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara duduk saudara. Haleluya. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat seperti Dia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Sebab Engkau yang sudah mati buat kami, Engkau selamatkan hidup kami. Haleluya. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkitkan kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami,
Dia mencintai kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun dari bumi menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, sampai penebus dosa dunia. Yang itu firman Allah, yang itu firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus dosa dunia. Sekali lagi, Dia itu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus dosa dunia. Sang Penebus, Sang Penebus dosa dunia. Sang Penebus, Sang Penebus dosa dunia. Haleluya, mari bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Kami akan siapkan hati kami Tuhan, bahwa Engkau benar Tuhan, Engkau Allah yang baik buat kami. Haleluya, Engkau yang sudah selamatkan hidup kami. Kami diselamatkan Tuhan. Kami orang-orang berdosa Tuhan. Kami yang seharusnya mati Tuhan, Engkau angkat kami dengan kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita akan nyanyikan lagu ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Oh, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau selamatkan hidup kami Tuhan. Kami seharusnya mati Tuhan, Engkau selamatkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkatiku.
apa ku balas Tuhan? Apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali katakan, Kau Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan. Saya undang jemaat bersama-sama bagi berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari bersama-sama katakan, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Oh, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan. Haleluya. Engkau yang mati di kayu salib, selamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur.
kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari tinggikan, mari sembah. Haleluya. Dan Ibu Gembala akan berdoa di depan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Kau sudah selamatkan kami. Kau sudah menebus segala dosa kami. Sehingga dengan penuh keberanian kami ada di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, baik yang ada di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah kami pagi hari ini dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami buka pendengaran kami. Berbicaralah Tuhan bagi kami semua, dan kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali ada di rumah Tuhan, berkumpul bersama untuk kita di hari Jumat Agung ini. Kita masih ada berkumpul bersama memuji Tuhan. Mari siapkan hati kita, buka hati kita untuk kita menikmati firman Tuhan. Saya ajak kita buka Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai ayat 50. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai ayat 50. Kita baca bersama firman Tuhan ini, saya hitung sampai 3, 2, 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Amin. Silakan duduk. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, baik kita yang ada bersama pagi hari ini maupun setiap umat Tuhan yang ada di rumah mengikuti ibadah ini. Mari kita nikmati anugerah Tuhan di Jumat Agung ini. Karena kita yakin bahwa saat kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terlebih di Jumat Agung ini, kematian Tuhan, kita memperingati hari kematian Tuhan. Seperti firman Allah yang kita baca, bahwa 2000-an tahun yang lalu Yesus datang dan menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib. Dia datang menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib.
Rahasia yang besar yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak mengerti dan tidak mengenal Tuhan. Mereka berkata bahwa Yesus tidak mati. Dan yang disalib itu bukan Tuhan Yesus. Tetapi bagi kita yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, apa yang kita pahami dari firman Allah bahwa Yesuslah yang tersalib di Bukit Golgota. Yesuslah yang mati di kayu salib. Dan dia mati bukan karena dia tidak kuat lagi menerima penderitaan salib itu. Tetapi Yesus mati menyerahkan nyawanya. Ini adalah penggenapan firman Allah Bapak Ibu. Bahwa dengan kematian Tuhan, kita tahu bahwa sampai Yesus mati di kayu salib, dia telah mengorbankan nyawanya. Dia telah mengorbankan darahnya sendiri. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib untuk saudara dan saya, orang-orang berdosa. Pagi ini saya memberi tema firman Allah, oleh darah anak domba. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, siapakah yang disebut di dalam firman Allah anak domba itu? Kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayatnya yang ketiga. Keluaran pasal 12 ayat yang ketiga, saya bacakan firman Tuhan. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Bapak Ibu lihat firman Allah dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Anak domba itu pada Paskah adalah anak domba yang disiapkan oleh orang Israel. Mereka menyiapkan itu pada tanggal 10 bulan yang pertama. Dan selama 4 hari anak domba itu disimpan. Maka pada tanggal 14 bulan itu anak domba itu disembelih. Kemudian darah dari anak domba itu diambil. Kemudian darah itu dipercikan atau dibubuhkan di tiang pintu, kedua tiang pintu, dan dibubuhkan di atas tiang pintu itu. Darah itu diambil, kemudian dibubuhkan di tiang pintu, dua tiang pintu, dan di ambang atas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman Allah katakan ketika tulah ke-10 anak sulung itu, maka setiap rumah yang ada tanda darah yang disembeli, darah yang tertumpah dari korban anak domba yang disembeli, maka mereka akan dibebaskan dari tulah itu. Dan kalau kita melihat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29, Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapakah anak domba itu? Dalam perjanjian baru Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata bahwa Yesus itu adalah anak domba yang menghapus dosa isi dunia. Artinya bahwa di dalam perjanjian baru anak domba itu adalah Yesus sendiri.
yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, disimpan selama 4 hari, disembeli dan darahnya diambil, ditaruh, dibubuhkan di setiap tiang pintu orang-orang Israel pada saat itu. Kemudian di perjanjian baru dikatakan bahwa Yesus, dia adalah anak domba Allah. Ketika Yohanes melihat Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus dikatakan anak domba. Dia yang menjadi yang menyerahkan nyawanya oleh darah Yesus, anak domba Allah itu. Maka firman Allah katakan, dia disembelih, dia dikorbankan sampai dia mati di kayu salib. Kenapa Yesus harus jadi korban? Kenapa darah bagian ini? Bahwa oleh darah anak domba yaitu Yesus yang menjadi korban sampai mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Dikatakan dengan darah anak domba itu, maka yang pertama, orang-orang yang menerima darah anak domba akan menerima pengampunan dosa. Sekali lagi, oleh darah anak domba, Yesus yang sudah mengorbankan darahnya sampai dia mati, menyerahkan nyawanya di kayu salib. Oleh darah anak domba ini, maka setiap orang yang percaya kepada dia menerima pengampunan dosa. Yang kedua, oleh darah anak domba, Efesus pasal yang kedua ayat 13 berkata, kamu yang jauh, yang dahulu jauh, oleh darah anak domba, oleh darah Yesus Kristus, kamu yang tadinya jauh menjadi dekat. Amin. Jauh dalam artian bahwa ketika orang berdosa di hadapan Allah, maka hubungannya dengan Allah itu terputus. Tetapi oleh darah anak domba, yang jauh, yang terputus menjadi dekat. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, oleh darah anak domba, firman Allah katakan di Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14, oleh darah anak domba kamu disucikan. Oleh darah anak domba, oleh darah Yesus kamu disucikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang berdosa. Sebenarnya kita tidak layak di hadapan Allah karena dosa. Tetapi oleh darah anak domba, kita telah disucikan. Amin. Yang keempat, firman Allah berkata, 1 Petrus pasal 1 ayat 19, oleh darah anak domba, kita telah ditebus. Kita mengalami penebusan oleh darah anak domba. Kata ditebus ini artinya, sebetulnya oleh dosa manusia, kita gak layak. Kita adalah orang-orang yang gak layak. Seperti seorang budak. Tetapi kita sudah dibeli. Kita sudah ditebus oleh darah anak domba. Dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Ditebus oleh darah anak domba. Roma pasal 5 ayat 9 berkata, oleh darah anak domba kamu dibenarkan. Artinya bahwa hidup kita orang berdosa, kita sesungguhnya tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi oleh darah anak domba kita dibenarkan. Haleluya. Roma pasal yang ketiga ayat 25. Oleh darah anak domba dikatakan kamu didamaikan dengan Allah. Haleluya Bapak Ibu. Kamu didamaikan dengan Allah. Artinya bahwa manusia yang berdosa, ketika dia tidak didamaikan dengan Allah, dia berseteru dengan Allah. Tetapi oleh darah anak domba, kita sudah didamaikan dengan Allah. Amin. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Ibrani 10 ayat 19. Oleh darah anak domba, firman Allah katakan, kamu dengan penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus Allah. Haleluya.
Oleh darah anak domba kamu diberi keberanian untuk masuk ke tempat kudus Allah. Saudara, dosa membuat kita tidak punya keberanian untuk masuk ke tempat kudus. Jangankan keberanian, kita tidak bisa masuk ke tempat kudus karena dosa. Tetapi oleh darah anak domba, kita telah diberi keberanian, penuh keberanian masuk ke tempat kudus Allah. Amin. Berikut, oleh darah anak domba, Yesaya pasal 53 ayat 5 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata, oleh darah anak domba kamu yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Oh saudara, hari ini banyak orang yang mengalami ketakutan. Banyak orang yang sedang menderita sakit mungkin. Saudara, baik sakit secara lahiriah maupun sakit secara rohania. Pagi ini, oleh darah anak domba, kamu yang sakit, oleh bilur-bilur Yesus, kamu disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara percaya? Yang terakhir, oleh darah anak domba, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 16 dikatakan di dalam firman Allah ini. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16. Oleh darah anak domba, firman Allah berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara, kalau perhatikan dalam firman Allah ini berbicara berkat Tuhan akan kita peroleh ketika kita bersekutu di dalam darah anak domba. Bersekutu di dalam tubuh Tuhan, di dalam darah Kristus, maka kita menerima bagian dari berkat-berkat Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, saya percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib tidak menjadi sia-sia bagi kita. Bagi orang yang tidak percaya, kematian itu, bahkan berita tentang salib Yesus adalah kebodohan. Tapi bagi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, kita yakin benar bahwa oleh korban Yesus, oleh darah Yesus di kayu salib, kita mengalami janji-janji Tuhan. Kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Kita dapat melihat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Beberapa yang harus kita renungkan pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan terhadap darah anak domba itu? Apa yang harus kita buat ketika kita percaya bahwa Yesuslah yang menjadi korban yang sesungguhnya, dan darah Yesuslah yang menjadi darah yang sudah tertumpah untuk penyelamatan orang-orang percaya. Saudara perhatikan di ayat-ayat firman Allah, kita harus taruh Yesus di dalam setiap hati kita. Ketika orang Israel membubuhkan darah di tiang pintu, saudara perhatikan, maka setiap rumah-rumah yang ada tanda darah, mereka terhindar dari pemusnahan anak sulung tulah yang ke-10. Setiap tiang pintu yang ada tanda darah. Artinya Bapak Ibu, ini berbicara tentang bagaimana kita menghadirkan Yesus, menjadikan Yesus bagian di dalam setiap hati kita. Amin. Bagaimana kita menyikapi darah Yesus yang sudah tertumpah di atas kayu salib bagi kita. Yang pertama, kita menjadikan Dia, Yesus itu, menjadi bagian di dalam seluruh hidup kita. Dia yang ada di dalam hati saudara dan saya. Kalau hati kita saat ini Bapak Ibu ada Yesus, yakinlah, maka janji Tuhan kita akan alami dalam hidup kita. Janji Tuhan kita akan alami dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu bahwa janji Tuhan itu masih tetap sama sampai hari ini. Itu sebabnya buka hati. Jadikan Yesus ada di dalam hati kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan terhadap darah anak domba itu?
Firman Allah katakan 1 Korintus pasal 10 ayat 16 tadi. Yang harus dilakukan adalah kita harus menerima Dia dengan penuh ucapan syukur. Amin. Menerima Yesus, menerima darah Yesus, cawan itu dengan penuh ucapan syukur. Yang ketiga, kita harus minum cawan atau anggur darah Yesus. Kita harus meminum darah Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-55. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 55 berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Haleluya. Yang harus kita lakukan terhadap darah anak domba adalah kita minum darah Yesus. Kita terima Dia, terima darah Yesus dengan iman. Yang berikut, dalam 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, kita harus mengalami persekutuan dengan darah Yesus. Mengalami persekutuan dengan darah Yesus, bersekutu dengan darahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir yang harus kita lakukan dalam Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Tinggal di dalam Yesus. Saudara, bersyukurlah kita hari ini menikmati korban darah anak domba. Yang harus kita lakukan, mari kita tetap tinggal di dalam Dia. Jangan pisahkan hidup kita dengan Tuhan. Tinggal melekat dengan Tuhan. Hidup melekat dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Jangan beranjak dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, Bapak Ibu, mari kita tetap tinggal di dalam Dia. Mintalah kekuatan Tuhan. Terkadang kita merasa kita tidak mampu, kita tidak kuat menghadapi kenyataan hidup yang berat hari-hari ini. Tetapi saya percaya darah anak domba ada di dalam setiap pribadi-pribadi kita. Dan mintalah kekuatan Tuhan ketika kita tinggal di dalam Dia, bersekutu di dalam Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Maka ada kuasa Tuhan yang memampukan kita. Ada kekuatan Tuhan yang dahsyat dari kuasa Roh Kudus itu akan menolong kita sehingga kita mampu menghadapi apapun dalam hidup ini. Mari buka hatimu pagi hari ini. Sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Saudara, terimalah dengan iman. Karena Yesus berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari kita berdiri bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, kita siapkan hati kita. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku sungguh besar. Amin Yesus, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan baru. Kuasa darah-Mu, katakan lagi, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi. Mari sambil kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu.
percaya tubuh dan darah Yesus yang sudah menjadi korban bagi kami. Pagi ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Tuhan, tuliskanlah setiap kami. Tuhan, layakan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan kami mau menerima dengan percaya. Kami menerima dengan iman. Tubuh dan darah Yesus memberi kekuatan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami mau siap menerima tubuh dan darah-Mu. Urapi kami hamba-Mu. Biar kuasa-Mu bekerja melalui pelayanan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kekudusan-Mu. Saudara yang ada di rumah, mari pandang Yesus, pandang salib Yesus dengan iman, sambil mengangkat roti di tangan kanan saudara. Pandang dia dengan iman. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan di kayu salib, tubuh yang dihancurkan di kayu salib bagi kami. Kami mau menyatu dengan tubuhmu, dengan iman, dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan bersama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Pandang salib Yesus dengan iman. Yesus berkata bahwa darahku adalah benar-benar minuman. Haleluya. Kita imani darah Yesus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan
roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya. Darah yang tertumpah di kayu salib, darah Yesus yang menyucikan, darah Yesus berkuasa memulihkan kami. Kami menerima, meminum darah-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita minum bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Sembah, muliakan, agungkan Dia. Haleluya. Ada kuasa dalam tubuh dan darah Yesus. Ada kekuatan baru, ada mujizat, ada pertolongan, ada kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Darah-Mu berkuasa memulihkan, darah-Mu berkuasa Tuhan. Haleluya. Nikmati janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau yang lemah dikuatkan, Engkau yang sedang bimbang dan ragu diteguhkan kembali oleh Tuhan. Engkau yang sakit alami kesembuhan di dalam kuasa darah Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, Kau jamah setiap kami. Di dalam nama Yesus, Kau pulihkan setiap kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Kau nyatakan di setiap kami. Haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu kami alami pagi ini. Janji-janji Tuhan itu kami nikmati pagi ini. Oleh kuasa darah Yesus, kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus buat firman-Mu dan tubuh dan darah Yesus. Kami beri yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang diberkati, katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.